TNI AL berhasil menangkap kapal pencuri ikan yang diduga berbendera Malaysia. Wah, lagi-lagi nih ya, kapal berbendera negara tetangga kita yang diduga melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Dan selain itu, diduga untuk kapal berbendera Malaysia ini menggunakan pukat harimau, cuy. Itu kan sangat dilarang di negara kita. Bahkan hukum internasional juga melarang untuk penangkapan ikan menggunakan pukat harimau karena bisa merusak terumbu karang dan juga tentunya habitat ikan. Wah. Dan selain itu, untuk kapal yang diduga berbendera Malaysia ini tidak langsung menyerahkan diri. Jadi kabur dulu dan juga terjadi kejar-kejaran antara kapal TNI AL dan juga kapal yang diduga berbendera Malaysia. Namun akhirnya kapal TNI AL berhasil menangkap ya kapal yang diduga berbendera Malaysia ini. Dan selain itu ternyata ada 5 ABK yang ada di dalam kapal tersebut. Semua 5 ABK tersebut kemudian ditangkap oleh TNI AL dan kemudian selanjutnya akan diproses secara hukum. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, baik itu netizen dari Sabang sampai Merauke, berharap untuk kejadian ini itu tidak terulang lagi. Walaupun memang kita tetap memberikan apresiasi kepada TNI AL yang berhasil menangkap kapal pencuri ikan ini ya. Jadi kita, masyarakat Indonesia, berharap untuk pemerintah ini lebih tegas menanggapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Karena bukan hanya 1-2 kali saja untuk kapal pencuri ikan yang berbendera negara tetangga kita ini berhasil masuk dan kemudian mencuri ikan. Bayangkan, kalau sampai berbulan-bulan tidak ketahuan berapa kerugian negara kita ya dari pencurian ikan ini. Dan diduga teman-teman, kapal-kapal pencuri ikan yang berbendera negara tetangga kita ini, mereka sangat pintar. Mereka diduga menggunakan ABK yang berkewarganegaraan Indonesia untuk mencuri ikan di negara kita. Supaya apa ya? Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena tentunya jika kapal berbendera negara tetangga kita ini mempunyai ABK yang berkewarganegaraan Indonesia, itu diharapkan mereka akan terlepas dari hukum-hukum yang ada di negara kita. Mereka berharap dengan mengirim ABK Indonesia untuk mencuri ikan di perairan Indonesia, untuk ABK-nya yang ada di dalam kapal tersebut itu akan selamat dan juga terbebas dari hukuman ataupun punishment hukum negara kita. Wah, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak ingin itu terjadi. Ini saran ya untuk pemerintah untuk mengikuti jejak dari Bu Susi selaku Kementerian Kelautan dan juga Perikanan yang lama. Jadi ketika ada kejadian seperti ini, sudah pasti untuk kapal-kapal pencuri ikan, baik itu berbendera negara tetangga atau berbendera manapun, itu sudah pasti akan diledakkan, akan dihancurkan, supaya ada efek jera dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pencurian ikan di negara kita. Karena mereka akan berpikir 2 kali untuk masuk dan kemudian mencuri ikan di negara kita. Karena sudah pasti ketika ketahuan, untuk resiko kerugiannya itu berkali-kali lipat. Kapalnya bakalan hilang ya, itu resikonya. Itulah yang kita inginkan sebagai masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena kasihan nelayan-nelayan kita ya, ketika nelayan dari negara asing mencuri ikan di negara kita menggunakan pukat harimau, cuy. Bayangkan, menggunakan pukat harimau, sedangkan nelayan kita tidak menggunakan pukat harimau. Karena nelayan kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan negara lain seenaknya mencuri ikan di negara kita menggunakan pukat harimau. Bayangkan gimana cuy. Kapal ikan Malaysia sudah menarik pukat harimau masuk wilayah Indonesia, melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia. Kanan 5 pada posisi 3 derajat 24 menit
092 detik 100 derajat 12 detik 1477 menit di masih wilayah Indonesia. Kapal Pukat Harimau Malaysia memasuki wilayah Indonesia. Kapal Malaysia, stop engine please. Ya Allah. Udah sebenarnya. Udah mau lari tuh, Udah mau lari. Melarikan diri kapal Malaysia. Melarikan diri ke perbatasan. Kapal ikan Malaysia sedang menarik pukat harimau masuk wilayah Indonesia, melakukan illegal fishing di wilayah Indonesia. Kapal nelayan Malaysia menarik pukat harimau sedang menarik masuk wilayah Indonesia. ABK kehaluan, jangan ada pemukulan. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, setelah kita menonton video ini, kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh TNI AL yang diduga kapal berbendera Malaysia. Tapi tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia pasti kecewa ketika berhasil menangkap, tapi untuk proses hukum tidak ada punishment yang bisa membuat jera kapal-kapal pencuri ikan yang berbendera asing. Itu tentunya sangat percuma jika berhasil menangkap, kemudian kapalnya ditangkap, lalu prosesnya apalagi tidak ada proses yang membuat jera. Dan tentunya masyarakat Indonesia sangat rindu dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Susi selaku Kementerian Perikanan dan juga Kelautan yang dulu. Kita berharap ya untuk Kementerian Kelautan dan juga Perikanan bisa tegas menanggapi permasalahan ini. Karena kerugian negara kita itu tidak sedikit ya, dengan kapal-kapal pencuri ikan ke negara kita. Karena dengan langkah-langkah tegas, itu untuk kapal-kapal asing yang akan mencuri ikan di negara kita, itu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut. Dulu kita sangat jarang sekali ya terdengar ada kapal-kapal pencuri ikan yang berbendera asing, itu yang masuk ke negara kita mencuri ikan, itu sangat jarang. Karena langkah yang dilakukan oleh Bu Susi itu sangat tegas. Bukan hanya menenggelamkan, tapi juga menghancurkan, meledakkan kapal-kapal yang mencuri ikan di negara kita. Sudah pasti untuk negara asing, itu kapok untuk mencuri ikan di negara kita. Itulah yang kita butuhkan, itulah yang masyarakat Indonesia mau. Karena sebuah ketegasan, itu akan menimbulkan efek jera untuk kapal-kapal pencuri ikan yang akan mencuri ikan di negara kita. Nah, gimana nih cuy tanggapannya berkaitan dengan permasalahan ini? Diduga untuk kapal berbendera Malaysia kembali mencuri ikan di negara kita. Oke, silakan komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.